Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dimudahkan oleh Allah di hari Jumat yang diberkahi ini berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah untuk melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita bagi kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Hal itu adalah hal perkara yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Dan juga dari wasiat yang senantiasa diwasiatkan kepada hadirin semuanya, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan jalan penyelamat, bekal terbaik dan sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Dan tak lupa di hari Jumat yang diberkahi ini kita senantiasa perbanyak dari salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana itu merupakan dari satu di antara amalan soleh yang sangat ditetunkan, yang sangat dianjurkan di hari Jumat yang diberkahi pada hari ini dan hari-hari Jumat yang akan datang. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 4 ayat dari surah Az-Zariyat tentang hikmah dan pelajaran dari kebinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-31 sampai pada ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Terjemahan dari mana ayat? Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada para malaikat yang datang ke rumahnya ketika itu, kata beliau, fama khatubukum ayyuhal mursalun. Lalu apa urusan kalian? Apa keperluan kalian, wahai para rasul? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kata para malaikat, mereka berkata, sesungguhnya kami diutus untuk menyiksa suatu kaum yang bergelimang dengan dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami mengutus kepada mereka bebatuan dari tanah. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Sebagai hal yang telah diberi nama oleh Allah di sisi Allah. Musawwamatan 'inda rabbik. Bebatuan tersebut telah diberi nama di sisi Rabbmu lil musrifin, untuk orang-orang yang melampaui batas. 4 ayat ini diterangkan kepada kita dari kisah kebinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam
telah didatangi oleh para malaikat, diberikan kabar gembira akan datangnya lahirnya seorang anak. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya para tamu itu adalah para malaikat dan hilang kekhawatiran beliau, maka beliau mengajak bicara kepada para malaikat yang merupakan tamu beliau ketika itu. Ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya diterangkan di surah Hud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut." Tatkala hilang kekhawatiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan telah datang kabar gembira kepada beliau, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak bicara kepada para rasul kami tentang kaum Nabi Lut, Maka diterangkanlah ketika itu ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Beliau berkata, apa keperluan kalian wahai para rasul? Para malaikat mereka juga dikatakan sebagai para rasul, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan berbagai macam tugas dan keperluan di muka bumi ini. Dan terdapat padanya dari keimanan kita kepada para malaikat. Sebagaimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat juga mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keperluan dan urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di antaranya yang telah kita bacakan ini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus khusus para malaikat yang akan menyiksa kaum Nabi Lut alaihissalam. Dimaklumi kisah kaum Nabi Lut ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ayat yang telah kita baca tadi di surah Az-Zariyat. Dan juga ada ayat-ayat yang lainnya diterangkan. Ada di surah Al-A'raf, ada di surah Hud, yang merupakan nama dari salah seorang nabi, itu Nabi Hud. Kemudian diterangkan juga di surah Al-Hijr, diterangkan juga di surah Al-Anbiya, di surah Asy-Syu'ara, ya, di surah An-Naml, di surah Al-Ankabut, ya, dan diterangkan juga di ayat-ayat yang lain dari surah-surah Mufassal yang kita akan baca nanti insyaallah taala dari kisah mereka. Maka diterangkan tadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada mereka, para malaikat, tentang apa keperluan mereka, apa urusan mereka datang ketika itu, maka mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menyiksa kaum yang bergeliman dengan dosa. Itulah kaum Nabi Lut. Dimaklumi dosa-dosa mereka diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara dosa mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika membaca ayat yang telah kita bacakan, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, kata beliau itu adalah lil musyrikin, karena dosa kesyirikan mereka. Kemudian juga diantara dari dosa mereka kaum Nabi Lut, itu mereka mendustakan Nabi mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ini diterangkan dalam ayat yang lainnya di surah Al-Qamar, kadzabat qaum Lutin bin Nudur, atau kadzabat qaum Lutin bin Nudur, telah mendustakan, atau kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kadzabat qaum Lutinil mursalin, kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Kedustaan kepada seorang nabi dan rasul ini telah dianggap telah mendustakan seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendustakan
nabi dan rasul atau seorang nabi, ini merupakan dosa yang sangat besar. Dia merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa mereka yang lain juga diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, di mana mereka adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Kalau di zaman sekarang itu ada namanya homo. Ini di antara dari dosa dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Kalau bahasa yang lebih terkenal lagi di masa ini yaitu LGBT. Ini merupakan dosa dari kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana dosa ini merupakan dosa yang belum pernah didatangkan oleh manusia sebelum mereka. Diterangkan dalam ayat yang lainnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Apakah kalian datangi kekejian yang tidak pernah didatangkan oleh seorang pun dari makhluk di alam semesta ini? Jangankan manusia, hewan saja tidak ada yang suka antara jantan dengan jantan, betina dengan betina. Hewan itu mencari jantan, dia mencari betina. Itu tabiat hewan. Tapi ada di antara manusia yang rusak akalnya, rusak pikirannya. Mereka mencari sama-sama jenisnya. Maka ini lebih jelek daripada hewan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan di setiap sesuatu di alam semesta ini mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Maka ini di antara dosa kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka suka sama jenis. Yang ini merupakan dosa yang lebih hina, yang lebih parah, yang lebih besar daripada dosa zina. Maka ini di antara dari dosa-dosa mereka. Ada kesyirikan kepada Allah, ada kekafiran, kedustaan kepada Rasulnya, dan mereka berdosa dengan dosa yang lain tadi yang sudah diterangkan, yaitu mereka suka sama jenis. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami mengutus kepada mereka bebatuan dari tanah. Setelah tanah mereka atau setelah tempat tinggal mereka, bumi mereka diangkat oleh Allah dan dibalik, maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka bebatuan dari tanah. Diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tatkala datang perkara kami, siksaan kami, kata Allah, maka kami jadikan tempat mereka yang di bawah, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami menjadikan tempat mereka yang tadinya di atas dijadikan di bawah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal mereka. Kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sinjil, dan kami lempari mereka dengan bebatuan dari api neraka. Diterangkan di ayat yang lainnya, bebatuan tersebut telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang sudah dibakar dengan api neraka kemudian dilemparkan kepada mereka sebagai bentuk dari akibat dari dosa dan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Kemudian diterangkan di ayat yang terakhir dari ayat yang telah kita bacakan, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membaca ayat ini. Ketika beliau membacanya, beliau menafsirkannya musawwamatan 'inda rabbika lil musyrikin. Ya, bebatuan tadi itu telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama mereka sendiri. Jadi mereka punya nama-nama ketika itu yang mana mereka telah maklumi. Dan Allah Subhanahu wa taala membuatkan batu yang telah dibakar dengan api neraka dan diberi nama batu tersebut dengan nama-nama mereka. Yang mana setiap batu
itu akan melempari mereka masing-masing sesuai dengan nama yang telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, persis dengan nama mereka juga. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, sebagai atau batu yang telah diberi nama di sisi Rabbmu untuk orang-orang yang berbuat yang melampaui batas. Ibnu Abbas membacanya dengan lil musyrikin, karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pelampauan batas, kezaliman yang paling besar, pelampauan batas yang paling besar, karena dia telah melampaui batas. Dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia angkat dirinya menjadi sembahan atau hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara penjelasan 4 ayat dari penjelasan kaum Nabi Lut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan dijaga dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita bacakan pada 4 ayat yang telah kita bacakan tadi. Pelajaran pertama dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, terdapat padanya keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dari salah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemuliaan. Beliau digelar dengan ayahnya para nabi dan rasul, panutan orang-orang yang bertauhid. Dan juga di sini beliau bisa berbicara langsung dengan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penggunaan kata rasul. Rasul itu bisa digunakan untuk manusia dan juga bisa digunakan untuk para malaikat. Karena para malaikat mereka juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari sebab kebinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam, karena mereka berbuat dosa yang telah diterangkan tadi, dosa-dosa mereka dari kesyirikan kepada Allah, dari kedustaan akan Rasulnya, dan mereka berbuat fahisyah yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan setiap musibah yang terjadi itu disebabkan karena perbuatan manusia sendiri. Itu kaidah dalam kehidupan. Jangan sampai seorang itu dia menyalahkan orang lain, atau yang lebih parahnya dia salahkan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah. Setiap perkara yang menimpa kita dari musibah, maka ingatlah itu karena sebab dosa kita sendiri, besar ataupun kecil, disesuaikan dengan musibah, atau musibah yang menimpa kita besar ataupun kecil disesuaikan dengan dosa yang telah kita perbuat. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, penjelasan dari jenis siksaan Allah kepada kaum Nabi Lut, di mana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat dahsyat. Ya, mungkin tidak ada dari manusia yang disiksa dari umat yang kita lihat pada hari ini, di mana mereka awalnya diguncang dengan gempa sehingga bagian atas mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi di bawah. Kemudian setelah itu mereka dilempari oleh Allah dengan bebatuan dari api neraka. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan maha mampunya Allah atas segala sesuatu. Makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka tidak mempunyai apa-apa.
Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Andai kata Allah ingin menyiksa hambanya, Allah Subhanahu wa taala tinggal berfirman kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah. Dan itu merupakan hal yang ringan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang berat. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari penetapan nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran penjelasan dari bahaya kesyirikan, bahaya dosa dan maksiat. Karena kesyirikan itu dia merupakan pelampauan batas, kedzaliman yang paling besar, pelampauan batas yang paling besar atas Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan dia merupakan sebab datangnya musibah. Diterangkan dalam banyak ayat dan hadis dari bahaya-bahaya kesyirikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari apa yang kita terangkan di khutbah Jumat yang ringkas ini bisa memberikan kepada kita tambahan ilmu agama, dan semoga bisa memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan jeleknya perbuatan dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa yang sudah diterangkan tadi itu, yang hendaknya kita menjauhinya dan menghindarinya, karena dia merupakan sebab datangnya musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.